Halo guys, balik lagi sama aku Firda. Kali ini aku bakal bukan review sih, kayak sharing produk lagi kayak kemarin-kemarin. Tapi ini aku produknya tentang skincare. Dan kali ini bakal sharing tentang sunscreen yang aku pakai udah setahunan ini. Aku tapi sharingnya ini tentang skincare yang udah habis ya guys, jadi masih yang belum, apa namanya, kalau misalnya belum habis nggak akan aku share dulu karena kayak biasanya percobaan gitu. Nah, sama kayak moisturizer yang kemarin, kalau sebenarnya aku sunscreen ini termasuk yang suka ganti-ganti karena emang aku ada tipe-tipe orang yang suka mencoba-coba kalau sunscreen. Karena kadang kalau misalnya ada yang baru aku bakal mencoba, tapi juga tergantung sama posisi keuangan aku juga ya guys. Jadi nggak selalu yang tiap-tiap kali itu ganti tapi yang harganya mahal, enggak, karena aku sih juga menata keuangan juga. Nah, kalau untuk sunscreen yang aku pakai setahunan ini, pertama adalah ini Emina Sun Butter. Mungkin beberapa temen aku udah pada tahu kalau misalnya aku juga suka pakai yang Emina ini, tapi yang SPF-nya 30. Jujur karena aku dulu awal-awal yang tahu nyoba-nyoba skincare, aku pakai sunscreennya yang Emina ini sih. Yang sebelum ini sih itunya packagingnya. Aku lupa sih packagingnya yang warna apa. Karena selain dia gampang banget didapat, karena sekarang di Indomaret, Alfamart juga ada dan harganya juga murah gitu. Ini aku pakai udah beberapa tahun ya, udah 2 tahun ini kayaknya pakainya, sampai yang packagingnya udah kayak gini. Sebenarnya sih aku pakai ini karena murah juga yang tadi aku bilang, dan karena emang kalau misalnya keuangan lagi seret tapi sunscreen habis, aku biasa pakai ini daripada nggak ada gitu. Di muka aku cocok kok, nggak ada breakout kayak semacam kayak gitu-gitu. Cuma dia ada fragrance-nya guys, jadi untuk kalian yang pakai yang sangat sensitif dengan fragrance kayaknya nggak direkomendasiin karena baunya juga cukup menusuk kalau menurut aku. Teksturnya juga agak creamy gitu, kayak ada warna kuning-kuning gitu. Udah habis sih ini. Dan apa ya namanya, ini terlalu berminyak kalau di aku. Jadi biasanya aku kalau setelah pakai ini nggak pakai apa-apa lagi sih, karena udah terlalu berminyak. Takutnya nih kalau misalnya pakai bedak atau cushion malah kayak cakey gitu. Jadi biasanya aku biarin, emang keringnya lama banget. Apalagi kalau misalnya kalian ditambah pakai moisturizer juga, kecuali moisturizer yang cepet kering ya. Kalau misalnya moisturizer yang agak lama keringnya gitu, kayaknya nggak direkomendasiin pakai ini. Begitu. Lalu aku pakai White Lab, punya White Lab yang ini. Beberapa aku juga keracunan dari beauty influencer karena emang belum pernah nyoba juga. Ini kayaknya baru tahun ini deh. Kalau misalnya aku salah nanti silahkan komen di bawah ya. Ya, White Lab ini aku pakai, aku termasuk suka sih sama ini karena dia gampang dibawa-bawa juga, kecil gini. Kalau untuk apa namanya, cepet keringnya nggak terlalu cepet kering, cuma masih bisa dipakai sebelum make up. Aku sih sukanya itu. Tapi kekurangannya adalah dia packagingnya lengket. Mungkin kalian tahu nggak sih kayak packaging lengket? Nah, yang kayak gini aku tuh sebenarnya nggak begitu suka, karena kayak apa ya, kalau misalnya tangan kita kotor terus megang ini, jadi ininya kayak ikutan kotor juga, dan tangan kita juga ikutan lengket gitu. Cuma itu aja sih kekurangannya. Kalau misalnya kelebihannya tuh dia kayak sekalian skincarean juga, soalnya mengandung niacinamide, terus hyaluronic acid, dan mugwort gitu, sama ada blue light protectionnya. Cocok banget buat aku yang tiap hari lihat HP sama laptop, jadi ini cocok gitu. Terus selanjutnya apa ya, oh ya, ini sih yang terakhir,
Dear Me. Ini juga baru banget, baru beberapa bulan ini rilis. Bentuknya kayak telur gitu, lucu. Karena aku kan emang juga suka sama produknya, beberapa produk Dear Me. Jadi aku sekalian juga beli. Ini SPF-nya juga 50, cukup imut ya, cukup kecil, 35 mili. Jadi gampang juga dibawa-bawa. Jadi teksturnya gel juga. Dan lumayan cepet kering dan tidak bikin kusam sih gitu, dan tidak ada baunya. Ini juga skin barrier sunscreen gel gitu. Mungkin kalian yang tahu moisturizernya yang aku bahas beberapa di video lalu, ini juga kayak salah satu produk yang kayak semacam satu paketnya gitu, skin barrier gitu. Cuma guys, kekurangannya adalah packagingnya lagi nih. Kalau misalnya packaging kayak gini, mungkin kita bisa itu ya habisin dengan dipotek kayak gini. Tapi kalau yang kayak gini, aku jujur aja nggak ngerti cara menghabiskan di dalamnya, gimana ngoreknya. Kayaknya ini masih ada beberapa sunscreen di dalamnya. Jadi kalau dibuka kayak gini guys, tuh. Jadi sepertinya masih ada di bagian sininya sisa-sisa sunscreen. Jadi tapi aku nggak ngerti cara ngebukanya gimana gitu. Itu sih sayangnya produk packagingnya. Cuma untuk sunscreen sendiri aku suka banget gitu. Nah, dari ketiga ini aku sebutin dulu harganya. Kalau ini paling murah sekitar 25.000. Dan kayaknya ada yang lebih kecil lagi kalau misalnya kalian pengen bawa bepergian, itu bisa. Kalau yang kecil itu kayaknya harganya 16.000 apa ya, aku agak lupa. Terus yang ini harganya 75.000 untuk 30 gram. Kalau yang ini adalah 99.000 yang kayak gini. Nah, kalau untuk suka sunscreen yang mana, jujur aja aku paling suka yang ini. Karena emang sunscreennya gel dan lumayan cepet menyerap dan gak bikin kusam juga. Tapi kalau untuk packagingnya, aku lebih suka yang ini. Sama harganya juga aku lebih suka yang ini gitu. Gitu guys. Jadi sekian review dari aku. Nanti aku bakal review produk lainnya lagi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.